Orang yang beriman itu kecintanya teramat sangat besar kepada Allah. Saking besarnya cintanya sama Allah. Dia tuh sangat mencintai setiap orang yang ada di sekeliling dia. Untuk mengatakan seseorang itu ahli maksiat itu lisan dia tuh berat. Kenapa? Karena orang yang ahli maksiat sekalipun dia tuh masih disayang sama Allah. Karena belum tentu orang yang kamu hinakan, kamu rendahkan itu dia lebih hina dari kamu. Belum tentu. Dan belum tentu ketika kamu banyak ilmu sekalipun, ilmu kamu bisa benar-benar menyelamatkan kamu tuh belum tentu. Yang paling berat itu ternyata membalas setiap keburukan dengan kebaikan. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika kita sibuk untuk mencintai. Konsep orang yang beriman, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah, idfa billati hiya ahsan. Berbeda kejahatan, keburukan dengan kebaikan itu. Tolaklah keburukan dan kejahatan itu dengan segala sesuatu yang lebih baik. Kadang ada orang yang pindah majelis taklim misalnya, saya nggak mau di majelis taklim itu. Kenapa? Gak, itu orang-orangnya tuh gak banget. Pindah majelis taklim, bakal ketemu nggak sama orang yang hampir sama sikap sifatnya? Ada aja, nggak jadi hilang. Ada aja yang nyebelin, ada aja yang kepoin. Ada yang kemudian kajian, datang kajian, udah jauh-jauh ke sini, tetap ngomongin kerudung orang yang nyenglet. Itu si eta tiungna nyenglet. Itu kenapa bro? Itu ada aja yang kayak gitu. Kalau laki-laki mah alhamdulillah bersih hatinya. Nggak ada yang saling ngomongin. Tes siapa yang sebenarnya rajin ngaji. Ikhwan atau akhwat? Ikhwan. Tes juz 30. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladzi yukadzibu biddin. Awat sabar dulu, tahan. Jangan terlalu riak ya. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Insyaallah. Akhwat siap. Juz 1. Kaifa ta'furuna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Terluka menangis tapi ku tuh. Astaghfirullahaladzim. Rungkat. Tuh apa? Siap ikhwan sekarang juz 1 ya. Takutnya saya nggak adil. Kesini juz 1, kesini juz 1 juga. Siap ikhwan juz 1. Zalikal kitabul la raiba fi. Tuh. Bisa. Ih kamu mah aneh. Nggak percaya mereka hafiz Quran? Teh ini nggak percaya suaminya hafiz Quran. Nih kita tes lagi. Siap ikhwan. Pertengahan Al-Baqarah. Sulit nih. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Hafal? Pertengahan Quran. Ar-Rahman. Khalaqal insan. Kau meragukan kita semua. Masih nggak yakin? Saya majuin lagi. Yasin. Innaka laminal mursalin. Takbir. Tok teteh ikutin. Asyhadu. Tobat ih. Enak kalau saling ngelengkapin. Seneng gak punya suami yang rajin sholat? Seneng. Kamu lagi tiduran kamu disolatin. Oh enggak ya kamu. Seneng punya yang pasangan yang bisa bikin kita lebih dekat sama Allah. Makanya senantiasa sebenarnya kita itu menginginkan kebaikan. Setiap orang tuh pengennya kebaikan. Pengen suaminya baik iya. Tapi kenyataannya kadang gak sempurna-sempurna itu juga. Kadang ada gak baiknya juga. Ya namanya manusia ada kurangnya ada lebihnya. Ya wajar. Yang gak wajar itu kita selalu mengharapkan seseorang itu memberikan kebaikan sama kita. Yang lebih parah, kita menemukan kebaikan pada orang, tapi sulit menemukan kebaikan pada pasangan kita. Itu yang jadi bermasalah. Ya kan?
Makanya sebenarnya kita itu jangan terlalu sibuk untuk dicintai. Sibuknya kita itu pengennya mencintai. Meskipun cintanya nggak berbalas ya nggak apa-apa. Inilah yang disebut Quran surat Al-Baqarah ayat 165. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Orang yang beriman itu kecintanya teramat sangat besar kepada Allah. Saking besarnya cintanya sama Allah. Dia tuh sangat mencintai setiap orang yang ada di sekeliling dia. Untuk mengatakan seseorang itu ahli maksiat itu lisan dia tuh berat. Kenapa? Karena orang yang ahli maksiat sekalipun dia tuh masih disayang sama Allah. Jadi orang yang ahli maksiat sekalipun masih disayang sama Allah. Bahkan masih dikasih nafas, masih bisa dikasih kerjaan. Maka kenapa lisan kita tuh terlalu keras untuk bilang sama seseorang kamu tuh gak benar, kamu tuh begini, gak mau. Saya ingat ya, guru saya tuh selalu bilang kamu tuh gak boleh lebih merendahkan seseorang tuh gak boleh. Karena belum tentu orang yang kamu hinakan, kamu rendahkan itu dia lebih hina dari kamu, belum tentu. Dan belum tentu ketika kamu banyak ilmu sekalipun, ilmu kamu bisa benar-benar menyelamatkan kamu tuh belum tentu. Justru banyak orang yang masuk surga, itu salah satunya karena banyak menjaga hati seseorang. Bukan banyak melukai hati seseorang. Justru yang masuk neraka itu gara-gara apa? Gara-gara dia sering menyakiti hati seseorang. Bisa nggak kita menghindari dari dibicarain sama orang? Halo, Assalamualaikum? Nggak bisa. Bisa nggak kita dihindari untuk tidak dicaci, dimaki, difitnah sama orang? Nggak bisa. Lah kita tuh kadang terlalu sibuk membicarakan atau mempelajari hal-hal yang berat. Tapi hal yang sederhana aja kita lupa. Saya sedang banget ya ketika lihat ke sini. Sendal, sepatu itu berjejer. Rapih banget. Semua ada kesadaran untuk merapikan sendalnya masing-masing. Nggak tahu diberesin sama orang juga. Tapi saya kan berhusnuzon bahwa itu tuh benar-benar kelembutan hati teman-teman. Ya ternyata efek ngaji itu melembutkan hati. Sehingga ketika beres ngaji sekalipun teman-teman tuh gak rela dan gak tega untuk ngambil sendal kita dan nginjek sendal orang lain. Itu kan hal yang luar biasa. Coba Jumatan, kita kadang ngambil sendal terus nginjek sendal orang lain. Bagi saya tuh sangat terluka. Karena saya pun ingat ketika saya punya sendal saya gak pengen sendal saya diinjek sama orang. Maka kalau gak pengen gitu maka jangan pernah nginjek sendal orang. Nah, ini baru catatan yang pertama. Maka manusia itu adalah al-insan abdul ihsan. Manusia itu budaknya kebaikan. Karena manusia itu budaknya kebaikan, maka dia tuh harus punya prinsip bahwa setiap kebaikan yang dia lakukan gak harus berbalas kepada dirinya. Dan ketika dia menuntut kebaikannya untuk terbalaskan kepada dirinya, disitulah dia akan terluka dan tersiksa. Pasti Kang? Pasti. Coba bersikap baik sama orang yang baik itu biasa. Adimas baik sama Handi Boni, Handi Boni baik sama Adimas itu biasa. Yang luar biasa, Handi Boni bersikap baik sama Adimas dan Adimas lebih bersikap baik daripada Handi Boni, itu luar biasa. Tapi yang lebih hebat lagi adalah yang mampu membalas setiap keburukan dengan kebaikan. Quran surat Fussilat. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa billati hiya ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahum waliyyun hamim. Wa may yulaqaha illal ladzina sabaru. Quran surat Fussilat ayat 35. Yang paling berat itu ternyata membalas setiap keburukan dengan kebaikan. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika kita sibuk untuk mencintai. Kalau sibuk untuk dicintai, itu kita akhirnya mikirin gini. Kalau gue akan baik sama Allah kalau lo baik sama gue. Tapi lo kalau kejam, buruk sama gue bisa lebih jahat. Itu people. Kayak gitu. Orang yang beriman gak begitu. Konsep orang yang beriman, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa billati hiya ahsan. Berbeda kejahatan, keburukan dengan kebaikan itu. Tolaklah keburukan dan kejahatan itu dengan segala sesuatu yang lebih baik. Kenapa kita repot-repot mikirin untuk balas dendam sama orang? Coba, Teteh dengki sama seseorang. Ketika Teteh dengki, marah, dendam sama seseorang, Teteh pengen liburan. Misalkan liburannya ke zoo park. Teteh tuh misalkan dengki, dendam sama Handi Boni. Gak suka aja sama Handi Boni. Pokoknya kalau lihat muka Handi Boni pengen mual. Muntah gitu. Benci misalkan. Hamil jangan-jangan. Ada jamaah. Enggak cerita.
Teteh benci misalkan sama Handi Boni. Teteh pengen liburan ke Zupak misalnya, Zupak Lembang misal. Ketika Teteh ke sana, ternyata Teteh ketemu sama Handi Boni. Pertanyaannya, yang jadi stres Handi Boni atau Teteh? Teteh. Yang stres siapa kira-kira? Yang membenci atau yang dibenci? Yang dendam atau yang didendami? Yang dendam. Makanya kita akhirnya punya penyakit hati yang bikin pikiran kita jadi kacau.